Kementerian Pertahanan terus memperkuat kemampuan industri pertahanan nasional. Dan salah satu capaian penting adalah pengembangan kapal selam otonomus tanpa awak atau KSOT yang dijadikan Indonesia sebagai negara keempat di dunia yang menguasai teknologi tersebut setelah Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Menhan Syafri Syamsuddin mengungkapkan kapal selam otonomus tanpa awak hasil karya anak bangsa kini berhasil dikembangkan di PT PAL Indonesia dan siap menjadi bagian dari kekuatan strategis TNI Angkatan Laut. Kali ini, kita tidak sedang membahas wacana, kita juga tidak sedang membahas mimpi, konsep di atas kertas, atau prototipe kosong yang hanya bagus dipamerkan di pameran pertahanan. Yang sedang kita bahas sekarang adalah sebuah fakta yang pelan-pelan mengubah peta kekuatan laut kawasan Indo-Pasifik. Di saat publik masih sibuk berdebat soal mahalnya alutsista impor dan ketergantungan pada teknologi asing, diam-diam di Surabaya, Indonesia sedang menyiapkan sesuatu yang sangat serius. Tahun 2026 menjadi penanda sejarah baru bagi industri maritim nasional. Karena pada tahun inilah, PT PAL Indonesia secara resmi masuk ke era produksi besar-besaran kapal selam tempur tanpa awak, atau yang dikenal sebagai KSOT. Sebuah sistem senjata laut yang tidak hanya canggih, tetapi juga sepenuhnya lahir dari tangan, pikiran, dan keberanian bangsa Indonesia sendiri. Selama bertahun-tahun, diskusi tentang pertahanan laut Indonesia selalu berputar pada masalah klasik. Kita ribut soal impor yang mahal, ribut soal suku cadang yang tergantung negara lain, ribut soal embargo, dan ribut soal politik global yang sewaktu-waktu bisa membuat alat utama sistem senjata kita lumpuh tanpa satu peluru pun ditembakkan. Semua orang tahu masalahnya, tapi seolah tidak ada jalan keluar yang nyata. Namun yang jarang disadari publik adalah bahwa di balik layar, sebuah transformasi besar sedang berlangsung. PT PAL, perusahaan galangan kapal negara yang dulu nyaris mati, kini justru menjadi pusat lahirnya salah satu teknologi militer laut paling strategis di Asia. Kapal selam otonom tempur yang diproduksi PT PAL ini bukan drone laut biasa. Ini bukan sekadar alat pengintai bawah laut yang hanya bisa memetakan atau mengirim data. KSOT adalah kapal selam tanpa awak yang bersenjata, mampu membawa torpedo, dan secara desain memang ditujukan untuk operasi tempur. Artinya, ini adalah platform yang bisa menghancurkan kapal permukaan, menjalankan misi penjagaan wilayah, dan beroperasi dalam skenario perang laut modern. Yang membuatnya jauh lebih mengejutkan adalah fakta bahwa kapal ini tidak dibuat dengan lisensi asing, tidak bergantung pada software luar negeri, dan tidak berada di bawah kendali teknologi negara lain. 100% desainnya dibuat oleh insinyur Indonesia, 100% rekayasanya dilakukan di dalam negeri, dan kendali penuh atas sistemnya berada di tangan Indonesia sendiri. Inilah titik di mana cerita ini menjadi sangat penting. Dengan hadirnya KSOT, Indonesia secara resmi masuk ke klub super eksklusif dunia. Saat ini, hanya ada 4 negara yang sudah mampu memproduksi dan mengoperasikan kapal selam tanpa awak bersenjata pada level operasional penuh. Amerika Serikat, Rusia, China, dan sekarang Indonesia. Negara-negara industri pertahanan mapan seperti Prancis saja masih berada pada tahap pengintaian dan surveillance. Mereka belum berani melangkah ke tahap tempur penuh untuk platform tanpa awak di bawah laut. Indonesia justru langsung melompat ke level yang lebih tinggi. Ini bukan keberuntungan, dan jelas bukan kebetulan. Di balik lompatan besar ini, terdapat transformasi brutal yang dialami PT PAL. Perusahaan yang di masa lalu pernah berada di titik terendah dengan produksi ambruk dan kepercayaan diri runtuh, kini bangkit bukan sekadar untuk hidup kembali, tetapi untuk melampaui kejayaan masa lalunya. Pada era keemasan 1990-an, PT PAL dikenal mampu memproduksi sekitar 15 blok kapal per bulan. Kapal-kapal buatan Indonesia saat itu bahkan dibeli oleh negara-negara maju seperti Jerman, Italia, Turki, Hong Kong, hingga Singapura. Namun hari ini, kemampuan produksi PT PAL sudah berada di level yang sama sekali berbeda. Saat ini, perusahaan tersebut mampu memproduksi sekitar 50 blok kapal per bulan, dan dalam 2 tahun ke depan, menargetkan kapasitas hingga 100 blok per bulan. Angka ini bukan angka kecil. Untuk memberikan gambaran, sebuah kapal frigat modern biasanya terdiri dari sekitar 160 blok. Dengan kemampuan produksi 100 blok per bulan, tahap fabrikasi seluruh badan kapal bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 bulan.
Ini menunjukkan bahwa Pertepal tidak hanya kuat dari sisi teknologi, tetapi juga dari sisi industri dan kapasitas manufaktur. Tanpa kemampuan produksi massal, semua kecanggihan teknologi hanya akan berhenti sebagai proyek elitis. Namun Indonesia memilih jalan yang berbeda. Indonesia memilih membangun kekuatan dalam skala nyata. Masuk ke aspek teknologinya, KSOT merupakan kapal selam yang sepenuhnya ditenagai oleh sistem elektrik dan beroperasi secara otonom. Kendalinya terhubung dengan Pusat Komando TNI Angkatan Laut, namun sistem kecerdasannya ditanamkan langsung di dalam kapal. AI yang digunakan bukan AI sembarangan, melainkan AI dengan batasan dan doktrin militer yang dikunci. Kapal ini tidak hanya menjalankan perintah, tetapi mampu mengambil keputusan taktis dalam kerangka strategi yang telah ditentukan. Di era peperangan laut hari ini adalah kunci utama. Perang laut hari ini bukan lagi soal jumlah personil, tetapi soal sensor, algoritma, dan daya tahan operasi. Salah satu terobosan paling mencolok dari KSOT adalah sistem energinya. Secara teori, baterai kapal selam elektrik biasanya hanya mampu bertahan sekitar 72 jam. Namun Indonesia melakukan lompatan teknologi yang membuat dunia harus menoleh. Kapal selam ini mampu mengisi ulang energinya sendiri di bawah laut dengan memanfaatkan arus laut untuk memutar turbin khusus yang menghasilkan listrik. Artinya, KSOT dapat beroperasi berbulan-bulan tanpa harus muncul ke permukaan. Ini adalah revolusi dalam doktrin perang laut. Kapal selam non-nuklir, tetapi memiliki endurance selam yang mendekati kapal selam nuklir. Lebih senyap, lebih murah, dan jauh lebih sulit dideteksi. Dari sisi tempur, kapal ini dirancang dengan sangat serius. Desain akhirnya memungkinkan KSOT membawa hingga 12 torpedo, dengan sistem modular yang memungkinkan penambahan atau pengurangan persenjataan tanpa harus mengubah desain utama. Aspek akustik menjadi perhatian utama. Dalam peperangan bawah laut, suara adalah segalanya. Pola suara baling-baling kapal selam adalah sidik jari yang bisa dikenali musuh. Sekali pola itu terbaca, permainan selesai. Karena itu, desain baling-baling dan sistem peredam suara KSOT dirahasiakan dengan sangat ketat. Indonesia memahami betul bahwa keunggulan terbesar di bawah laut bukan kecepatan, tetapi kesenyapan. Yang membuat banyak analis terdiam adalah perbandingan biayanya. Harga satu kapal selam konvensional setara dengan sekitar 40 unit KSOT. 40. Selama ini, dengan anggaran yang sama, Indonesia hanya mampu mengoperasikan 3 atau 4 kapal mahal untuk menjaga wilayah laut yang sangat luas. Dengan konsep KSOT, Indonesia dapat menebar puluhan penjaga laut cerdas di seluruh perairan Nusantara. Ini bukan sekadar efisiensi anggaran, tetapi perubahan total cara berpikir dalam menjaga kedaulatan maritim. Karena itulah, pemerintah bergerak cepat. Sekitar 30 unit KSOT telah dipesan sebagai tahap awal, dan produksi massalnya saat ini sedang berjalan. Targetnya, dalam waktu 18 bulan ke depan, mayoritas unit sudah selesai dan siap dioperasikan. Artinya, mulai pertengahan hingga akhir 2026, Indonesia akan memiliki jaringan kapal selam tanpa awak yang aktif menjaga lautan sendiri. Untuk ekspor, minat sebenarnya sudah ada, namun Indonesia dengan tegas memprioritaskan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Ini bukan proyek dagang, ini adalah fondasi pertahanan nasional. Namun cerita ini tidak berhenti di kapal selam. Tahun 2026 juga menjadi tonggak penting karena PT PAL tidak hanya memproduksi platform, tetapi juga sistem senjatanya. Torpedo ringan, combat management system, dan bahkan senjata laser kapal kini mulai dikembangkan dan diproduksi di dalam negeri. Laser yang dimaksud bukan laser pemandu atau laser jamming, melainkan direct energy weapon. Ini adalah laser yang berfungsi sebagai peluru, mampu membakar, melubangi, dan menghancurkan target secara langsung dengan kecepatan ekstrim. Secara global, teknologi ini masih tergolong sangat baru. Amerika Serikat baru memasang sistem laser jenis ini pada kapal perusak kelas Arleigh Burke sekitar tahun 2020. China menyusul pada 2023, dan Israel baru memperkenalkan sistem serupa pada 2024 dengan nama Iron Beam. Indonesia kini berada di jalur yang sama. Bahkan, desain laser kapal PT PAL mengindikasikan pengembangan menuju daya 100 kW yang memungkinkan kemampuan multi-target dan intersepsi ancaman tertentu. Dalam dunia senjata laser, daya listrik adalah kaliber. Semakin besar dayanya, semakin cepat target bisa dilumpuhkan.
Semua ini membawa pesan geopolitik yang sangat jelas. Indonesia tidak agresif, tetapi Indonesia juga tidak telanjang. Laut Indonesia luas, jalur perdagangan sangat vital, dan sekarang penjagaannya bukan lagi mimpi atau wacana impor. Ini adalah produk anak bangsa sendiri. Kehadiran KSOT dan ekosistem persenjataannya secara diam-diam mengangkat posisi tawar Indonesia di kawasan Indo-Pasifik, bukan dengan teriakan di forum internasional, tetapi dengan kesiapan nyata menghadapi skenario terburuk sekalipun. Dan mungkin inilah pelajaran paling penting dari seluruh cerita ini. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, insinyur, teknolog, dan pekerja industri kita tidak kalah dengan bangsa manapun. Yang selama ini kurang hanyalah keberanian untuk percaya pada diri sendiri. Ketika sistem dibangun dengan benar, ketika SDM diberi kepercayaan, dan ketika industri tidak diperlakukan sebagai proyek bancakan, hasilnya bukan janji kosong. Hasilnya adalah kapal selam tempur tanpa awak yang berlayar senyap menjaga kedaulatan negeri ini. Itulah sebabnya apa yang terjadi di PT PAL hari ini bukan hanya proyek militer. Ini adalah simbol kebangkitan industri nasional dan bukti bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan kekuatan besar dunia jika diberi kesempatan dan keberanian. Tahun 2026 bukan sekadar angka, ia adalah penanda bahwa Indonesia telah memasuki babak baru dalam sejarah pertahanan lautnya.